dia melihat orang-orang ini raut wajahnya pucat semua dan matanya itu melotot ke arah Ical. Dua orang ini bibirnya itu kebuka. Terus mereka ini menyeringai. Giginya itu hitam, ada yang kekuning-kuningan. Pokoknya waktu itu terlihat menyeramkan sekali. Jadi yang diceritakan hari ini ada sosok perempuan. Perempuan ini kayak membawa sesuatu, bara api yang mau dilempar ke arah kendaraannya Pak Bayan. Dia ini sempat ngelihat ada sebuah perkampungan di sebelah kanan. Padahal Ari ini tahu betul di situ ini jurang, nggak mungkin ada perkampungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ical yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ical. Ical ini lahir dan besar di kota Sidoarjo. Jadi dia ini punya pengalaman yang dialami oleh Ical ini terjadi di sekitaran tahun 2007, di mana waktu itu Ical ini masih kelas 5 SD. Nah, jadi dia masih ingat betul di masa-masa itu ayahnya Ical yang bernama Pak Bayan ini adalah seorang supir angkutan. Jadi setiap pagi Pak Bayan itu berangkat mengemudikan angkutan umumnya. Kalau di Surabaya, di Sidoarjo dan di sekitarnya itu disebut len. Jadi waktu itu beliau berangkat dari pagi sampai sore hari. Terus nggak lama setelah itu ada salah satu saudara dari Pak Bayan ini yang tidak lain adalah omnya Ical. Omnya Ical ini kerjanya di sebuah pertambangan batu bara di Kalimantan. Nah, waktu itu beliau dapat rezeki nomplok dan kemudian ngomong ke Pak Bayan ini, "Mas, sampean mau ndak beli angkutan umum yang lebih bagus lagi?" Nah, di era-era itu banyak sekali bermunculan angkutan umum jenis Isuzu Elf. Kalau teman-teman tahu, biasanya ada yang menyebut angkutan ini dengan sebutan Bison, ada juga yang menyebutkan Kol. Ya, kira-kira jenis angkutan semacam ini. Dan itu memang trayeknya luar kota. Nah, di masa-masa itu kami sendiri juga masih ingat, kami sering naik angkutan umum ini. Kami menyebutnya mobil Disang atau mobil Bison. Biasanya kami pas waktu naik gunung, kami sering banget naik angkutan umum ini. Jadi di sekitaran tahun itu ketika Pak Bayan ditawari oleh adiknya sendiri, Pak Bayan pun langsung bilang, "Anuai, beli mobil Bison aja atau Elf itu." Nah, nggak lama setelah itu akhirnya Pak Bayan ini mencari mobil yang dijual, mobil Isuzu Elf ini. Dan setelah itu mobil ini pun didapatkan oleh Pak Bayan dan mulailah Pak Bayan ini mengoperasikan mobil ini. Nah,
Awalnya Mbak Bayan ini berpikir mobil ini akan digunakan untuk mengantar orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Mbak Bayan ini nggak berpikiran sedikit pun untuk ikut ngetem di tempat-tempat yang ditentukan oleh trayek ini. Jadi beliau berpikir beliau akan menjalankan mobil ini sendiri secara swasta, bukan ikut-ikutan orang. Jadi ya beliau ini hanya menunggu orderan dari orang lain. Misalnya ada beberapa sekolah SD atau SMP yang pingin diantar ke tempat wisata, Mbak Bayan ini siap untuk mengantar. Nah, Mbak Bayan ini punya langganan di kampus-kampus, karena beliau waktu itu berpikirnya ini di luar cara berpikir orang-orang biasanya. Kalau angkutan umum biasanya mereka hanya ngetem mengantarkan penumpang dari satu tempat ke terminal yang lain. Kalau Pak Bayan ini enggak. Dia masuk ke kampus-kampus. Dia tembusilah beberapa lembaga-lembaga atau UKM-UKM yang ada di sana. Karena Pak Bayan ingat, dulu Pak Bayan ini sempat ditawari oleh beberapa pihak kampus untuk mengantar beberapa mahasiswa. Dan waktu itu Pak Bayan belum punya mobil angkutan yang seperti ini. Jadi Pak Bayan menolak tawaran itu. Nah, disinilah akhirnya Pak Bayan langsung nembusi ke kampus-kampus. Dia ketemu dengan salah satu orang. Nah, si orang inilah yang menghubungkan Pak Bayan dengan para mahasiswa yang ada di sana. Memang jujur Pak Bayan sendiri harus ngasih sesuatu ke orang tersebut yang menghubungkan ini. Ya, waktu itu Pak Bayan berpikir hal ini masih wajar karena uang yang diserahkan itu juga nggak terlalu banyak. Nah, singkatnya setelah menunggu sekitar 2 bulan, Pak Bayan ini dapat telepon. Halo, ini Pak Bayan ya? Oh iya. Siapa ini? Ini Pak, kami dari kampus A. Oh iya Mas, kenapa? Pak, kami di tanggal 15 itu ada acara. Bisa nggak Bapak nganter? Ini karena kami kekurangan angkutan. Oh iya, bisa Mas. Nah, singkatnya, di tanggal 15 itu, Pak Bayan ini menuju ke kampus ini, dan Pak Bayan ini ngajak Ical. Ical waktu itu masih kelas 5 SD, dia masih ingat betul. Kemana-mana, kalau Ical ini libur, dia pasti ikut Pak Bayan. Nah, waktu itu karena Ical juga libur sekolahnya, dia ikut Pak Bayan. Dia bilang ke anaknya itu, Le, jangan lupa bawa jaket. Ini kita di gunung, kita nganter mas-mas ini ke Canger. Oh iya Pak. Ical pun bawa jaket, dia bawa bekal, berangkatlah mereka ke kampus. Nah, yang diantar Pak Bayan ini adalah mahasiswa-mahasiswa pecinta alam yang akan mengikuti diklat. Jadi peserta dan beberapa panitia ini sudah berangkat lebih dulu naik bis kecil. Dan sisanya ada yang mengendarai motor, ada juga yang mengendarai mobil angkutan. Termasuk mobil angkutan Pak Bayan ini. Untuk mobil angkutan Pak Bayan ini diisi 12 orang dan semuanya adalah panitia. Ini baru diketahui Pak Bayan ketika Pak Bayan dalam perjalanan. Jadi Pak Bayan sempat tanya-tanya di jalan, ini acara apa Mas? Oh, ini acara diklat Pak. Setiap tahun kami diklatnya diselenggarakan di Canger. Nah, itu sampai 3 hari. Nah, Pak Bayan bilang, terus Mas, pulangnya gimana? Apa saya jemput atau gimana? Iya Pak, ini terus terang belum ada keputusan. Nanti deh, kalau sudah sampai sana, ketemu panitia yang lain, kita coba bicarakan, Bapak jangan pulang dulu. Siapa tahu nanti pulangnya juga butuh jasanya Bapak ini. Oh ya sudah Mas. Nah, singkatnya dalam perjalanan itu, entah kenapa ada salah satu panitia ini yang dapat telepon. Nah, sepertinya dia ini dapat telepon dari panitia yang lain. Intinya di situ mereka mengalami miskomunikasi yang menyebabkan akhirnya mereka ini bertengkar di telepon itu. Sampai-sampai beberapa panitia ini sempat turun dari mobil itu. Jadi dia bilang ke Pak Bayan, Pak berhenti dulu Pak. Ini ada yang mau telepon dulu. Jadi 3 orang ini turun. Dan kelihatan banget di situ si anak-anak ini atau panitia ini bertengkar di telepon sampai-sampai beberapa temannya itu coba untuk menenangkan. Nah, setelah sekitar 10 menit mereka masuk lagi, mereka ini masih ngomel-ngomel. Kalau gini caranya aku nggak ikut aja, nggak ikut. Jangan gitu dong, jangan gitu. Ini acara sudah jalan, peserta sudah diantar ke sana. Masa kamu ngelawan seperti itu? Nggak usah lah. Ternyata usut punya usut, mereka ini lagi ada masalah dengan seniornya yang lain.
Nah, di sini suasananya itu sudah nggak nyaman lagi. Yang sebelumnya Pak Bayan masih sempat ngobrol-ngobrol, sempat bercanda. Setelah mendapatkan telepon itu, suasana ini menjadi hening. Jadi mereka diam satu sama lain. Sampai kira-kira sudah mendekati arah Cangar, mereka melihat ada sebuah warung. Terus anak yang tadi dapat telepon ini, dia bilang ke Pak Bayan, "Pak, berhenti dulu, Pak." "Oh iya, Mas." Nah, teman-teman yang lain ini kaget loh, "Kenapa kok berhenti?" "Enggak, aku mau makan dulu. Aku nggak mau makan makanan dari panitia." Nah, rasa-rasanya mungkin si anak ini tadi sedang bersih tegang, masalah konsumsi. Kayaknya seperti itu. Nah, Pak Bayan ini pun diem. Awalnya Pak Bayan dan Ical ini nunggu di dalam mobil, sedangkan mereka masuk ke dalam warung untuk makan. Nggak lama kemudian salah satu dari mereka keluar, "Pak, Bapak silahkan makan deh, ini kayaknya agak lama karena ada miskomunikasi di antara kami." "Oh ya Mbak," turunlah Pak Bayan, Ical pun juga turun, mereka akhirnya disuruh makan, mereka makan. Ternyata ketika ada di warung ini, yang awalnya Pak Bayan berpikir ya mungkin makan sekitar 20 sampai 30 menit lah. Ternyata sampai 2 jam. Dan waktu itu sudah jam 4 sore. Tapi di satu sisi lain Pak Bayan ini mau mengingatkan mereka juga nggak enak. Terus karena waktu ini terus berjalan, sampai jam setengah 5 sore Pak Bayan melihat, ini kalau terus-terusan nggak berangkat, Pak Bayan yang repot. Karena Pak Bayan ini pulangnya dia malam hari. Ketika sampai sana sudah pasti gelap, kalau Pak Bayan turun sudah pasti jalanan ini sepi. Apalagi Pak Bayan tahu Cangar itu kondisinya seperti apa, hutan Cangar ini. Jalanan berkelok-kelok, kanan kiri itu hutan dan juga kadang melewati jurang. Akhirnya di sini Pak Bayan ngomong ke beberapa panitia, "Mas, ngapunten ya, mohon maaf, ini mau berangkat jam berapa? Karena saya nanti ini pulangnya itu pasti malam loh Mas. Saya kasihan, saya ngajak anak saya ini." "Oh iya Pak, sebentar Pak." Lah mereka ini masih terus ngobrolnya itu kayaknya membicarakan panitia yang lain, kayak ngomongin panitia yang lain lah waktu itu. Nah terus si satu orang yang jengkel tadi ini coba ditenangkan oleh teman-temannya. "Ayolah, ini acara kita loh. Kasihan bapak ini loh yang ngantar kita loh. Ayo, berangkat aja, berangkat." Nah, setelah coba dijelaskan secara pelan, secara persuasif, akhirnya si anak yang tadinya jengkel ini akhirnya mau masuk mobilnya lagi. Ketika semua sudah berada di dalam mobil, berangkatlah. Nah, pas waktu mulai naik di daerah Pacet itu, ini sudah jam 5 sore. Jadi suasana sudah gelap, kendaraan itu pun sudah jarang yang lewat. Pak Bayan ini sudah memikirkan ini pulang, waduh, pasti malam hari. Akhirnya Pak Bayan ini melanjutkan perjalanannya. Sedangkan suasana di dalam kendaraan ini masih hening. Mereka nggak ngobrol satu sama lain, ada juga yang sudah tidur. Nah singkatnya, ketika sampai di daerah Cangar, di tempat pemandian air panas itu sekitar jam setengah 9 malam. Ketika sampai di sana, beberapa panitia yang lain ini sudah berdiri menunggu kedatangan mereka. Begitu sampai di sana, mereka semua turun dan mereka tengkar lagi. Mereka omel-omelan lagi. Nah, Pak Bayan ini di satu sisi menunggu juga. Ini uangnya belum dibayar, terus barang-barang mereka ini belum diturunkan, kok sudah eker-ekeran, kok mereka ini sudah saling hina satu sama lain, saling olok satu sama lain. Pak Bayan diam, dia tetap sabar. Akhirnya setelah setengah jam kemudian, mereka masih bersih tegang di situ. Beberapa di antaranya ini pergi meninggalkan kelompoknya, nggak tahu kemana. Pak Bayan pun mulai turun dari mobil, mereka coba ngomong, "Mas, Mbak, mohon maaf ya, ini barang-barangnya segera diturunkan, terus ini uangnya belum dibayar." "Oh ya Pak, mohon maaf Pak." Terus akhirnya ada yang manggil salah satu panitia yang bertugas untuk ngurusi pembayaran ini. Singkatnya barang-barang ini sudah diturunkan dan Pak Bayan pun dibayar. Setelah itu Pak Bayan masih menunggu satu keputusan, apakah 3 hari setelah itu mereka dijemput dengan jasanya Pak Bayan atau gimana keputusannya belum ada. Nah di situ Pak Bayan nunggu dan beliau tanya ke salah satu panitia, Mas, ini nanti pulangnya saya jemput lagi atau enggak?" "Oh iya Pak, maaf Pak,
nomornya Bapak saya minta. Loh, nomor saya sudah disimpan sama Mas yang tadi yang pakai topi. Oh ya, enggak apa-apa Pak, biar sekarang saya minta lagi. Siapa tahu nanti saya yang ngurusi. Oh ya sudah Mas, diserahkanlah nomor telepon Pak Bayan. Dan akhirnya Pak Bayan dapat keputusan bahwa pulangnya Pak Bayan ikut jemput ke sana. Singkatnya setelah itu Pak Bayan pun pamit pulang. Beliau akhirnya kembali lagi ke rumah. Nah, inilah saat-saat yang menegangkan, dan ini diingat betul oleh Ical. Ketika mobil mereka ini menuruni hutan Cangar, ini suasananya sepi banget, gak ada satupun kendaraan yang lewat. Terus Ical ini sempat ngomong ke bapaknya, Pak, ini lewat mana ya Pak? Ini namanya hutan Cangar le. Pak Bayan awalnya menjelaskan dengan santai, sudah, kamu tidur aja Cal, gak usah nemenin bapak, nanti kalau sudah sampai rumah, bapak bangunin. Nah, Ical ini nggak bisa tidur, dia tegang. Dia ngelihat kanan kiri ini hutan gelap. Dia khawatir juga dengan bapaknya. Karena Pak Bayan itu nyetirnya ini dengan sangat fokus sekali. Kelihatan sekali raut wajah tegang dari wajah Pak Bayan. Cuman di situ Pak Bayan ketika menunjukkan ke Ical, beliau berusaha menunjukkan wajah yang tenang. Supaya Ical juga tenang. Dia tahu betul lah bapaknya ini seperti apa. Jadi Ical berusaha tetap terjaga. Dan sampai pada satu titik, kira-kira perjalanan itu sekitar 20 menitan, Ical sudah mulai ngantuk. Dia nggak bisa lagi nahan ngantuknya itu, terus dia bersandar di antara jendela dan juga kursi. Dia pun tertidur akhirnya. Nah, tiba-tiba Ical ini ingat mobil Pak Bayan ini berhenti. Jelek. Terus Ical bangun. Ada apa Pak? Itu loh Le. Tadi Bapak ini ngelewatin ada orang-orang jalan kaki. Kok kasihan? Sudah ditunggu sini aja. Kasihan, biar Bapak antar aja. Nah, Ical sendiri nggak tahu karena dia sudah tertidur waktu itu. Dia tanya, orang-orangnya gimana Pak? Apa orang-orang petani atau apa? Ya enggak kok, kayaknya itu orang-orang yang mau ritual. Soalnya pakai baju-baju kayak biksu gitu loh Le. Oh ya sudah. Nah, mereka ini maunya nunggu. Awalnya menurut Pak Bayan ini sempat melewati rombongan orang yang berjalan ini. Akhirnya di situ Pak Bayan merasa kasihan. Kok di hutan yang gelap seperti ini ada orang jalan kaki, kasihan. Apalagi Pak Bayan tahu di sepanjang perjalanan Pak Bayan turun dari hutan Cangar ini nggak ada kendaraan sama sekali. Jadi beliau kasihan. Akhirnya ditunggu. Sekitar 5 menit kemudian barulah kelihatan rombongan pejalan kaki ini. Kira-kira kalau nggak salah ingat waktu itu, Ical melihat ada sekitar 8 orang yang jalan. Mereka semua ini pakai pakaian seperti biksu. Nah, waktu itu Ical kenapa bisa tahu mereka ini berpakaian seperti biksu? Karena penjelasan dari Pak Bayan, dari bapaknya itu biksu-biksu Le, kayaknya Le. Semakin mendekat, mereka ini pakai kain yang dililitkan di seluruh tubuhnya, tapi bajunya itu atau kainnya ini nggak berwarna orange atau nggak berwarna kunyit seperti yang dipakai biksu-biksu sekarang. Terus yang kedua, menurut Pak Bayan, mereka ini rambutnya itu nggak pelontos, tapi rambut mereka panjang terus digelung di belakang. Jadi inilah perbedaannya. Kalau para biksu itu memakai kain berwarna kunyit atau orange itu, dan rambut mereka ini selalu rontos atau selalu botak. Tapi ini enggak. Kain mereka ini cenderung warnanya ini seperti warna tanah. Dan rambut mereka ini gondrong semua atau panjang semua dan digelung di belakang. Mereka semua ini laki-laki. Jadi pas mereka jalan mendekat, Pak Bayan pun turun dari kendaraannya. Pak Bayan menghampiri mereka. Nggak tahu apa yang dibicarakan Pak Bayan dengan orang-orang ini, karena waktu itu Ical ada di dalam mobil. Yang jelas setelah Pak Bayan ngomong beberapa kata, mereka akhirnya masuk ke dalam kendaraan. Nah, pertama kali mereka masuk di kendaraan itu, Ical mencium aroma seperti dupa. Nah, Ical ini ingat betul, ada tetangga rumahnya yang tinggalnya di pojokan gang. Tetangga Ical ini adalah seorang Chinese. Setiap pagi beliau itu membakar dupa. Nah, aromanya mirip seperti itu. Jadi akhirnya Ical bilang, Pak, baunya kok kayak di rumahnya Cik Hani ya Pak? Iya Le, sudah diem kamu tidur. Ical ini kepikiran terus.
Karena baunya itu persis seperti bau dupa yang sering kali dibakar di rumah tetangganya yang bernama Cik Hani itu. Jadi Ical cuma ngomong seperti itu. Dalam perjalanan ini, Ical nggak bisa tidur. Baunya itu menyengat banget. Jadi benar-benar mengganggu penciuman lah. Nah, pada satu kesempatan, ini kondisinya masih ada di sekitaran hutan Cangar. Pada satu kesempatan, Ical ini noleh ke belakang. Karena seolah Ical ini pengen ngeliat ke belakang. Ketika si orang-orang ini masuk, Ical nggak begitu melihat jelas wajah dari orang-orang ini. Jadi dia penasaran betul, dia pun noleh ke belakang. Nah, pas waktu Ical ini noleh, dia melihat orang-orang ini, raut wajahnya pucat semua dan matanya itu melotot ke arah Ical. Nah, begitu mereka ini melotot, Ical itu masih sempat ngelihat terus orang-orang ini. Dari bangku tengah sampai bangku belakang, mereka semua wajahnya pucat, dan mereka semua ini melotot ke arah Ical. Nah, ada 2 orang yang diingat oleh Ical. 2 orang ini, bibirnya itu kebuka. Terus mereka ini menyeringai. Giginya itu hitam, ada yang kekuning-kuningan. Pokoknya waktu itu terlihat menyeramkan sekali. Dari situlah kemudian Ical ini nutup wajahnya dengan jaket dan dia ketakutan. Sampai-sampai Pak Bayan ini nanya ke Ical, kenapa Le? Ayo Pak pulang Pak. Ini pulang Le. Aku takut Pak. Ya ini pulang, sudah kamu tidur. Ternyata hal inilah, mulai dari sinilah membuat Ical itu menjadi trauma. Jadi sampai hari ini, ketika Ical ngeliat para biksu atau orang yang berpakaian semacam itu, Ical selalu trauma, dia selalu takut karena dia keinget kejadian hari itu. Jadi mulai dari situlah Ical sudah nggak berani ngeliat ke belakang, dan tiba-tiba Ical ini mendengar ada suara. Nah, Ical ini berpikir mungkin orang-orang ini sedang zikir atau apa. Tapi masa iya mereka ini agamanya Islam. Nah, suara ini didengar Ical semakin banyak yang mendengungkan suara yang seperti ini. Nah, Ical itu ngelihat Pak Bayan, rasanya Pak Bayan ini juga ikut mendengar. Dan karena kondisi waktu itu benar-benar mencekam, Ical ini diam. Dia pun gak menggubris orang-orang yang seperti itu. Suara ini terus didengar oleh Ical. Sekitar 5 menit suara ini terus didengungkan. Sampai mereka itu berhenti di sebuah tempat. Ini masih ada di daerah hutan. Terus Pak Bayan ini bilang, oh turun sini ya Pak. Mereka pun turun. Nah, Ical ini sempat berpikir loh, padahal orang-orang ini nggak ngomong apapun, kok Bapak itu kayak seolah-olah dipanggil. Jadi Pak Bayan itu pas posisinya tiba-tiba, oh ya Pak, turun sini ya Pak. Padahal Ical sendiri nggak mendengar ada orang ngomong. Akhirnya setelah itu si orang-orang ini turun, Pak Bayan nggak turun. Setelah pintu ini tertutup, mereka pun jalan lagi. Terus Ical baru mulai agak tenang. Dia bilang, Pak, aku nggak mau Pak ketemu orang-orang itu lagi. Iya Le, nggak apa-apa Le. Terus hal ini belum dibahas oleh Ical. Ketika sampai di rumah, kira-kira 2 hari kemudian Ical tanya ke bapaknya, Pak, memangnya waktu Bapak ngasih tumpangan ke orang-orang itu, Bapak juga nyium nggak aroma dupa kayak di rumahnya Cik Hani? Iya Le, Bapak itu juga nyium. Tapi Bapak ini nggak mau kamu takut. Jadi Bapak cuma diem aja. Terus berarti Bapak juga denger ya, orang-orang itu kayak mendengung kayak dzikir itu. Iya, Bapak juga denger itu. Sekali lagi, Bapak ini nggak mau kamu takut. Biarin aja. Nah terus kok Bapak waktu itu kok ngerti kalau orang-orang ini mau turun? Padahal nggak ada yang manggil. Pak Bayan bilang, loh ada Le. Wong ada orang yang teriak ke Bapak kok. Pak, berhenti sini Pak. Nah menurut Ical bilang ke bapaknya, Pak, Ical nggak dengar sama sekali Pak. Nggak ada orang yang menghentikan Bapak. Ada Le, orangnya teriak kok. Masa kamu nggak dengar? Orangnya ketika mendengung-dengung gitu aja kamu dengar kok. Masa pas manggil Bapak nggak dengar? Padahal orangnya ini teriak. Enggak Pak, aku nggak dengar Pak. Ini akhirnya jadi perdebatan. Dan pembahasan ini pun selesai sampai di sana. 1 hari kemudian, tepat 3 hari setelah Pak Bayan mengantar para mahasiswa ini, Pak Bayan ditelepon, Pak, bisa jemput kami Pak.
Oh iya mas, jam berapa jemputnya? Ini kami selesainya sekitar jam 5 sore. Dan ada upacara-upacara kecil, penutupan, kira-kira jam 7 selesai. Bapak bisa datang maghrib. Terus Pak Bayan ini mikir, waduh kalau ke sana lagi, ini ditemenin siapa? Sedangkan Ical ini sekolah, dia pasti nggak boleh berangkat sama ibunya. Gimana ya? Gini aja mas, saya kasih keputusan 1 jam lagi ya mas. Oh iya pak, nggak apa-apa pak. Setelah itu telepon pun ditutup. Terus Pak Bayan ini cari orang, cari temen. Orang yang bisa menemani Pak Bayan menuju ke Cangar. Dia carilah tetangga-tetangganya. Ada 1 orang tetangga, beliau kita sebut namanya Mas Ari. Nah Mas Ari ini kerjanya serabutan. Waktu itu Mas Ari duduk-duduk di pos ronda sambil ngerokok. Disamperin lah sama Pak Bayan ini. Ri, kamu hari ini ada kerjaan nggak Ri? Nggak ada Pak Bayan. Mau kemana? Ayo Ri, temenin aku Ri. Jemput anak-anak mahasiswa itu loh ke Cangar. Oh iya Pak, siap. Jam berapa? Jam 4:30 ya Ri berangkat. Ya oke. Nah akhirnya lega lah Pak Bayan langsung menghubungi mahasiswa ini. Mas, oke mas, saya jemput ya mas. Jam 4:30 saya berangkat dari rumah. Oh iya Pak. Nah singkatnya berangkatlah Pak Bayan bersama Ari ini menuju ke Cangar. Pada saat perjalanan, Pak Bayan ini nggak cerita sedikit pun kepada Ari tentang kejadian yang pernah dialami Pak Bayan dan Ical. Sampai di Cangar, mahasiswa-mahasiswa ini sudah siap semua. Tas mereka sudah disiapkan di pinggir jalan dan akhirnya tasnya ini langsung dimasukkan ke mobilnya Pak Bayan. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Setelah itu barulah mereka ini pulang. Pertama kali Pak Bayan itu melihat bis mini yang mereka tumpangi ini jalan lebih dulu. Jadi nyalip mobilnya Pak Bayan. Nggak lama setelah itu ada 2 mobil pribadi dan setelah mobil pribadi itu ada beberapa motor. Jadi Pak Bayan ini rombongan terakhir, mobil terakhir yang ada di belakang mereka. Dalam perjalanan itu Pak Bayan sama sekali nggak punya pikiran negatif. Karena waktu itu pulangnya rame-rame, jadi Pak Bayan agak tenang. Nah sementara mahasiswa dan mahasiswi yang ada di belakang ini kondisinya tidur semua. Mungkin mereka kecapean setelah mengikuti acara diklat sekitar 3 harian itu. Jadi Pak Bayan ini ngobrol sama Ari. Ri, kamu sekarang ngerjain apa? Nah Ari bilang ya wis kerja apa aja Pak Bayan. Kalau ada tetangga yang minta suruh masang antena TV yo, aku pasang. Ada yang nyuruh benerin keramik ya tak benerin. Wis serabutan lah Pak Bayan. Kalau Pak Bayan butuh bantuan kernet atau apa ya, aku bisa Pak Bayan. Oh iya Ri, ngobrol-ngobrol seputar hal ringan. Nah tiba-tiba hari ini teriak, astagfirullah Pak, stop Pak. Loh, kenapa Ri? Berhenti dulu Pak. Akhirnya Pak Bayan pun terpaksa berhenti. Nah karena kondisinya tegang seperti itu, mahasiswa yang tadinya ini tidur, mereka kebangun. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Nggak tahu ini sebentar ya Mas, sebentar ya. Pak Bayan turun, Ari turun. Ari ini langsung lari ke belakang. Begitu Ari lari ke belakang, Ari ini ambil batu, terus batu ini dilempar ke arah jurang. Nah, Pak Bayan tentu heran, Ari ini ngapain kok lempar-lempar kayak gitu, Ri? Jangan gitu, Ri, kasihan kalau ada orang di bawah gimana. Tapi Ari ini kayak ngomel-ngomel, dia ini mencaci sesuatu yang nggak terlihat. Nah, hal itu terjadi sekitar 2 menit sampai disaksikan para mahasiswa yang ngelihat dari dalam kendaraan itu. Setelah itu Ari pun balik, Pak Bayan tanya lagi, kenapa Ri? Kamu lihat apa Ri? Anu Pak, aku tadi itu lihat. Jadi yang diceritakan Ari ini ada sosok perempuan. Perempuan ini kayak membawa sesuatu, bara api yang mau dilempar ke arah kendaraannya Pak Bayan. Jadi disitulah Ari bilang ke Pak Bayan, Pak berhenti Pak. Nah menurut Ari ini berhasil melempar sosok perempuan ini. Akhirnya sosok perempuan ini pun hilang. Nah waktu itu Pak Bayan ini juga nggak habis pikir, Ari ini kenapa kok ngelihat hal-hal yang aneh kayak gini. Terus akhirnya Pak Bayan pun mengabaikannya, sudahlah masuk kendaraan lagi. Dalam perjalanan itu Ari cerita lagi, Pak kita itu nggak boleh diem Pak kalau sama barang-barang seperti itu. Maksudnya gimana Ri? Lah ini kan hutan angker Pak, sering ada pembunuhan terjadi di sini, sering ada kecelakaan. Nah itu kayaknya dia itu mau menyelakai kita, sosok perempuan tadi.
Lah Pak Bayan tanya, kok kamu tahu, Ri? Ya tahu aja Pak, aku itu sering Pak lihat barang-barang seperti itu. Dia pun cerita di rumah tetangganya, rumahnya ini nggak jauh dari rumah Pak Bayan juga. Si Ari juga cerita ada penunggunya. Dan Ari sering menemui sosok penunggu di rumah itu, karena Ari pulangnya malam-malam. Nah setelah ngobrol-ngobrol tentang hal ini, Ari ngomong ke Pak Bayan, Pak, nanti kalau ada apa-apa di jalan, Pak Bayan nunggu instruksi gua aja. Kalau aku ngomong terus jalan, Pak Bayan terus jalan. Nah, Pak Bayan pun menanggapi hal itu dengan santai. Oh iya, Ri. Nah, jalanan ini sudah sepi. Beberapa rombongan itu sudah jalan lebih dulu. Apalagi tadi kendaraan Pak Bayan sempat berhenti sebentar. Akhirnya mereka pun menikmati suasana yang sepi itu. Tiba-tiba nggak lama setelah itu, di sebuah tikungan, Ari ini ngelihat lagi, pandangannya itu terarah ke arah sebelah kanan. Kanan ini jurang. Terus Ari bilang ke Pak Bayan, Pak, terus saja Pak. Nah, pas Ari ngomong seperti itu, tiba-tiba mobil Pak Bayan ini berhenti. Loh, kok mati, Ri? Waduh Pak, ya sudah Pak, turun aja dulu dilihat, ayo Pak, bareng Pak. Terus Pak Bayan turun, Ari turun, berusaha ngelihat mesin. Nah, ini tentu hal yang sangat aneh. Karena mobil ini baru mereka beli, baru Pak Bayan beli. Kenapa kok tiba-tiba mengalami kendala seperti ini? Setelah dicek busi dan lain sebagainya, aki, semuanya aman. Mesin nggak ada kendala sama sekali. Seharusnya mobil ini nggak mati mendadak seperti ini. Terus akhirnya Pak Bayan nyoba menyalakan lagi. Kayak seolah-olah memang kendaraan ini nggak ada strum sama sekali. Terus Ari ini masih ada di mesin itu. Dia masih terus memandangi mesin ini sambil sesekali noleh ke arah kanan. Nah, Ari ini mengambil sesuatu di arah semak-semak, di arah hutan itu. Dia mengambil beberapa batang pohon dan juga beberapa alang-alang. Batang pohon dan juga alang-alang ini digabungkan sama si Ari, terus kemudian dipukul-pukulkan ke arah mesin. Sampai suatu ketika, Ari ini menuju ke arah pinggiran jurang. Terus tongkat dan juga alang-alang yang sudah diikat oleh Ari ini tadi dilempar, sambil nggak tahu Ari ini ngumpat apa. Dia teriak. Nah setelah itulah baru Ari ngomong ke Pak Bayan, Pak coba starter lagi Pak. Dinyalakan lagi lah mobilnya. Ternyata mobilnya bisa nyala. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Terus yang penasaran ini adalah para mahasiswa di belakang. Loh Mas, tadi itu kenapa Mas kok sampean ngelakuin gitu? Pakai ngambil tongkat terus pakai semak-semak. Oh iya tadi itu aku sudah ngomong ke Pak Bayan, sebenarnya aku sudah ngeliat. Jadi menurut penglihatan Ari, dia ini sempat ngeliat ada sebuah perkampungan di sebelah kanan. Padahal Ari ini tahu betul di situ ini jurang, nggak mungkin ada perkampungan. Nah akhirnya di situ Ari pun ngomong ke Pak Bayan, Pak kalau ada apa-apa tunggu instruksi saya. Inilah yang membuat Ari ngomong seperti itu ke Pak Bayan, karena Ari sudah khawatir ada kejadian yang menimpa Pak Bayan dan kendaraannya. Ternyata benar, kendaraannya pun berhenti persis di seberang desa ini, desa gaib yang hanya dilihat oleh Ari ini. Akhirnya di situ Ari dan Pak Bayan ngelihat mesin. Pas waktu Ari ini ngelihat mesin, Ari juga melihat ada beberapa anak kecil yang ikut ngelihat Ari dan Pak Bayan di situ. Karena mereka ini anak kecil yang tak kasat mata, Ari pun diam. Dan Ari ini sudah merasa bahwa ini adalah kelakuan mereka dan bangsa mereka di desa gaib itu. Jadi akhirnya Ari ini mengambil inisiatif, dia ambil tongkat yang berasal dari sana dan juga mengambil semak-semak yang berasal dari sana. Ari membacakan mantra-mantra, kemudian dipukulkan ke mesin. Terus Ari ini sempat mengancam beberapa anak kecil yang sempat melihat Ari itu. Kemudian mereka ini lari menuju ke desa tersebut. Ari pun mendekat. Nah, yang dilihat oleh orang-orang yang ada dalam kendaraan, Mas Ari ini berdiri persis di pinggiran jurang. Tapi yang ada dalam pandangan Ari ini berdiri persis di depan desa gaib itu. Kemudian Ari ini ngomong ke para penduduk gaib yang ada di sana supaya jangan ganggu mereka. Mereka ini hanya numpang lewat. Ari ngomong seperti itu dan tongkat ini dilempar ke arah mereka. Dari situlah yang ada dalam pandangan Ari, para penduduk yang ada di desa gaib ini masuk ke rumah masing-masing. Akhirnya Ari pun kembali dan mobil ini sudah kembali bisa nyala. Nah, dalam perjalanan itu ada yang percaya dan ada yang nggak percaya tentu dengan cerita dari Ari.
Tapi menurut Pak Bayan juga cerita ke para mahasiswa ini, Pak Bayan bilang mobil ini terbilang baru meskipun saya belinya second. Dan mobil ini nggak pernah ada kendala sama sekali. Jadi juga aneh Mas, kalau mobil ini tiba-tiba berhenti. Saya juga percaya nggak percaya sama yang dilihat Mas Ari ini. Kayak memang benar-benar nggak masuk akal. Kok mobil bisa tiba-tiba berhenti? Terus setelah Ari melakukan hal itu, mobil ini bisa dinyalakan lagi. Nah, setelah mengalami kejadian seperti itu, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya bisa keluar dari hutan Cangar ini. Singkatnya, setelah mereka mengantar para mahasiswa ini di kampus mereka, Pak Bayan dan Ari menuju ke rumah. Dalam perjalanan pulang ke rumah itu, Ari ini sempat bilang ke Pak Bayan, "Pak, sampean nggak usah takut ya." "Kenapa, Ari?" "Ini ada yang masih numpang di belakang." Nah, otomatis Pak Bayan ini ngelihat ke arah spion belakang. "Siapa, Ari?" "Ada perempuan, kayaknya dia masih nggak terima. Tapi udah biarin aja. Barang-barang seperti ini nggak usah digubris, anggap aja kita nggak tahu." Nah, begitu sampai di rumah, Ari pulang, Ari masih bilang ke Pak Bayan, "Pak, itu si cewek itu masih ada di belakang. Dia duduk di jok paling belakang." "Ya udah Ri, nggak apa-apa Ri." Pak Bayan pun lanjut masuk ke rumah, beliau pun tidur. Nah, dalam tidurnya ini, Pak Bayan itu tiba-tiba berada di sebuah desa. Desa ini para penduduknya itu berpakaian tradisional semua. Pakaiannya itu seperti pakaian kerajaan masa lalu. Dan di sini Pak Bayan sempat melihat ada seorang perempuan, dia itu gendong anaknya yang masih bayi. Terus si perempuan ini pandangannya itu aneh ke Pak Bayan. Pokoknya pandangannya si perempuan ini ke Pak Bayan kayak nggak suka. Nah, Pak Bayan pun mengabaikan, dia sendiri nggak tahu dia berada di mana. Terus Pak Bayan ini jalan melewati desa itu, beliau ngelihat sebuah sumur. Nah, tiba-tiba Pak Bayan ini ngerasa haus banget, dia pengen minum. Karena adanya sumber air di sana cuma sumur tua ini, Pak Bayan coba ngambil air dari sumur tersebut. Ketika air ini berhasil diambil, Pak Bayan kaget. Ternyata sumur ini isinya bukan air, tapi darah yang kental banget. Terus akhirnya Pak Bayan ini jerit, dia pun kebangun. Di sampingnya itu sudah ada istrinya. "Apa Pak? Mimpi apa sampean?" "Ya Bu, mimpi buruk aku Bu." Nah, Pak Bayan ini ingat, dia berada di sebuah desa, diceritakanlah ke istrinya. Nah, beberapa hari kemudian, waktu itu Pak Bayan ini lagi nyuci mobil, sekitar jam 9 malam. Beliau habis nganter jamaah ibu-ibu pengajian, dan pulangnya sekitar jam setengah 9 malam. Langsung mobil ini dicuci, dan pada saat Pak Bayan ini nyuci, sampai jam 10 malam, keadaan kampung ini sepi. Tiba-tiba sekelebatan Pak Bayan ngelihat ada sosok perempuan duduk di jok belakang. Nah, Pak Bayan kaget loh, ini kan perempuan yang tak temui di mimpiku itu, yang waktu di desa, beliau ini gendong anaknya yang masih bayi. Perempuan ini wajahnya persis, Pak Bayan masih ingat betul. Akhirnya Pak Bayan ini menghentikan aktivitas nyuci mobilnya itu, dia masuk ke rumah. Dia bilang ke istrinya, "Bu, ingat nggak mimpiku yang aku di desa? Aku ketemu perempuan gendong bayi." "Kenapa Pak?" "Lah itu Bu, perempuannya duduk di sana. Ini kata Ari, dia ini ngikut dari Cangar." "Walah Pak, nggak usah cerita yang gitu-gitu Pak, aku takut Pak." "Ya wis Bu, yang jelas aku itu tadi ngeliat Bu, ini wajahnya persis banget, mirip." "Nah terus gimana Pak?" "Suruh Ari ngusir itu loh Pak." Nah, keesokan harinya Pak Bayan ngomong ke Ari, "Ri, aku mimpi Ri, ada di desa, ketemu perempuan gendong bayi. Nah, tiba-tiba pas aku nyuci malam hari itu, aku kok ketemu perempuan ini duduk di belakang." "Iya Pak, enggak apa-apa Pak." "Wah, memang dia itu maunya di situ kok Pak." Ternyata Ari ini sempat ngobrol dengan sosok perempuan ini. Setelah mereka dari Cangar itu, keesokan harinya di malam hari, Ari ini pulang malam. Mobil Pak Bayan ini kan diparkir persis di depan rumah Pak Bayan. Ari sempat ketemu dengan sosok perempuan ini. Dia berdiri persis di samping mobilnya Pak Bayan. Nah, Ari ini jalan dengan santai sambil ngerokok. "Wes, gak usah ganggu aku gak salah apa-apa loh ya." Ari ngomong seperti itu. Terus akhirnya sosok perempuan ini ikut jalan di samping Ari. Jadi dia ngikutin terus Ari sampai pulang ke rumah.
Akhirnya Ari ini duduk di meja, si perempuan ini duduk di samping Ari. Ari tanpa memandang ke sosok perempuan ini, tapi Ari ini sambil tanya, kowe iki maksudmu apa? Kok meluk sampai nang kene iki maksudmu apa? Tapi si perempuan ini diam terus. Nah dari sini Ari menyimpulkan, oh kayaknya memang dia ini sukanya di sana. Ya sudahlah. Akhirnya Ari bilang, ya wes kalau maumu seperti itu, kamu nggak boleh ganggu loh ya, nggak boleh ganggu Pak Bayan dan keluarganya, dan nggak boleh merugikan. Kalau kamu merugikan, kamu tak usir. Nah, Ari ngomong seperti itu. Akhirnya sosok perempuan ini hilang, tiba-tiba hilang. Dari sinilah Ari bisa ngomong ke Pak Bayan, nggak apa-apa Pak Bayan, dia paling tinggal di situ paling nggak lama. Nah, berhari-hari kemudian, Pak Bayan sendiri sudah lupa. Yang jelas, Pak Bayan sendiri nggak pernah lagi melihat sosok perempuan ini. Nah, cerita inilah teman-teman pada akhirnya yang diceritakan oleh Ical kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia surga, ingin ku sairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Dan ku harap senyum gelak sendah gurau, duduk bersanding dekat di atas tengah, mendengarkan unggas bebas dan berkicau. Kau hilang